Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang diajukan kepada kami. Beliau bertanya tentang kira-kira seperti apa tafsir dalam surah Asy-Syarr atau Al-Insyirah, surah Al-Insyirah atau ada sebagian menyebutnya surah Asy-Syarr di ayat 5 dan 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudian diulang lagi, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kira-kira bagaimana kita menafsirkan terkait ayat ini? Kalau kita tahu bahwa di sini sebenarnya ada suatu makna ya yang sangat penting tentang ma'ah. Ma'ah itu adalah kebersamaan atau keberiringan. Sehingga ayatnya bisa dimaknai seperti ini, bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Bisa juga dimaknai sesudah kesulitan itu ada kemudahan, tergantung bagaimana kita memaknai ma'anya. Jadi ada ma'iyah, kebersamaan itu beriringan, ada ma'a dalam pengertian setelah. Nah, kalau kita memaknai ma'ah dalam pengertian keberiringan, berarti maknanya bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, mungkin ini bisa juga dimaknai, tetapi tidak dalam konteks amal atau laku ya, tetapi dalam lebih banyak kepada kesulitan dalam ranah psikologi atau pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti yang pernah kita bahas, bahwa seperti yang dijelaskan oleh Maulana Rumi, bahwa di dalam derita ada derita, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam derita itulah ada, di dalam obat derita ada di dalam derita. Jadi syairnya, obat derita ada di dalam derita. Jadi penawar dari derita justru ada di dalam derita itu sendiri. Seperti itu. Nah, tapi ini hanya terkait dengan dimensi ini ya, problem, persoalan atau kesulitan dalam ranah persoalan psikologi atau persoalan-persoalan eksistensial seperti keterasingan dan seterusnya. Tetapi tentu dalam konteks amal atau perbuatan itu tidak bisa kita maknai seperti ma'a itu adalah keberiringan ya. Bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Misalnya begini, kalau dalam konteks amal ya, kalau kita akan mendapatkan nilai bagus kalau kita bersusah-susah payah belajar keras. Nah, insya Allah kalau kita belajar keras, kita akan mendapatkan nilai yang bagus, kita mendapatkan ujian yang bagus dan naik kelas. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin, kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, ini disebut ma'iyah yang sesudah ya. Nah, kebanyakan penafsir menerjemahkan ayat ini sebagai ma'iyah itu adalah sesudah. Jadi, sesudah kesulitan ada kemudahan. Jadi sulit itu di ujungnya kita akan menemukan kemudahan. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa kita maknai ma'iyah keberiringan bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan, tapi itu lebih kepada konteks ranah persoalan psikologi atau persoalan-persoalan eksistensial. Tetapi konteks amal, makna ma'iyah ini adalah sesudah, bahwa sesudah kesulitan itu di situ kita akan temukan kemudahan. Seperti dalam persoalan amal-amal yang kita lakukan ya. Pasti hal-hal seperti itu awal-awalnya kita akan menemukan kesulitan, tapi setelah kita mahir, akhirnya insya Allah kita mendapatkan kemudahan. Tapi ada yang menarik juga dalam penafsiran lain, penafsiran sufi sebenarnya terkait dengan persoalan ini. Ada yang menjelaskan kenapa berulang dua kali fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, karena kesulitan satu kali, tetapi kita akan mendapatkan dua kali ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama kita akan mendapatkan kemudahan di dunia, yang kedua adalah juga kita akan mendapatkan kemudahan di akhirat. Yang satu adalah karena kita
berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahan itu di dunia, dan juga karena kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan amal yang kita lakukan, Allah akan berikan kemudahan juga di akhirat kelak, seperti itu. Juga dalam tafsir sufi yang lain ada yang menjelaskan bahwa kalau kita masuk ke dalam diri kita, hal yang paling sulit untuk kita tundukkan adalah dimensi tabiat ya, dimensi materi kita. Nah, misalnya sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kemudian mendidik dimensi ruhania kita, mendidik dimensi fisik kita. Dan seperti yang kita ketahui, materi ini adalah disebut dengan hijab kegelapan, dan sangat sulit untuk kita tundukkan ya, karena memang setiap hari kita bersentuhan dengan dimensi materi, hal-hal yang bersifat materi. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan dua hal di dalam diri kita yang sangat penting, yaitu akal dan hati. Nah, ketika kita berkolaborasi antara akal dan hati ini, insya Allah dua kekuatan ini mampu menundukkan karakteristik materi kita, mampu mendominasi dimensi fisik kita, dimensi keinginan-keinginan materi kita. Nah, sehingga tafsir dari ayat ini bahwa jika kita mengaktifkan dengan baik, mengoptimalkan dua kekuatan pentingnya, itu akal dan hati kita, maka insya Allah kita akan mudah untuk menundukkan dimensi fisik kita, keinginan-keinginan materi kita. Nah, jadi bisa dimaknai seperti itu, yaitu bahwa dengan kekuatan akal dan hati mampu mengantarkan kita untuk masuk ke dalam dimensi keikhlasan. Nah, dengan keikhlasan itulah manusia akan meraih dimensi kemudahan, seperti itu. Jadi ketika kita mampu menundukkan dimensi karakteristik materi kita dengan dua kekuatan tadi, yaitu akal dan hati, insya Allah dengan dua kekuatan itu mampu kita tundukkan dimensi materi hingga kita akan sampai kepada keikhlasan. Dan ketika kita ikhlas, tentu insya Allah kita akan menemukan kemudahan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.